Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Fitri dan juga teman-teman yang hadir dan menyaksikan video presentasi kami. Perkenalkan, saya Triwahidin Jati beserta kelompok akan mempresentasikan materi mengenai pola ruang kota berdasarkan teori perkotaan. Jadi, di sini kita bakal ngebahas apa saja yang termasuk ke dalam teori perkotaan. Kemudian, contoh penerapan daerah yang menggunakan teori tersebut dan manfaatnya apa saja ya. Silahkan kalian simak baik-baik ya video ini. Jika ada pertanyaan, mari kita bahas di grup secara bersama-sama. Selamat menyaksikan! Pengertian kota menurut Daljoni, pada tahun 1996, kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan non-agraris di mana penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Pola jaringan jalan di daerah kota lebih kompleks dan penggunaan lahannya sebagian besar oleh bangunan, baik digunakan untuk gedung maupun juga dengan pemukiman penduduk, dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk wilayah terbuka hijau. Istilah kota dan daerah perkotaan dibedakan atas dua pengertian, yaitu diantaranya ada city dan juga urban. Istilah city itu identik dengan kota, sedangkan urban adalah suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern atau disebut juga dengan perkotaan. Yang pertama ada teori konsentrik. Teori konsentrik ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Burgess mengemukakan bahwa pola penggunaan lahan kota itu merupakan lingkaran-lingkaran yang dibagi atas zona-zona. Zona yang paling utama atau zona pertama itu merupakan daerah pusat kegiatan atau DPK. Nah, DPK ini merupakan pusat ekonomi utama kota. Selanjutnya ada zona kedua atau zona industri. Zona kedua atau zona industri ini merupakan wilayah transisi. Jadi di sini itu banyak kegiatan-kegiatan industri yang mendukung atau menyokong kegiatan pelayanannya di zona pertama. Selanjutnya ada zona ketiga. Zona ketiga ini merupakan daerah pemukiman kelas pekerja. Jadi para pekerja yang bekerja di zona 2 itu tinggalnya di zona ketiga. Selanjutnya ada zona keempat. Zona keempat ini merupakan pemukiman kelas menengah. Jadi di pemukiman kelas menengah ini merupakan tempat tinggal bagi para pekerja yang gajinya lebih tinggi daripada pekerja yang bermukim di zona 3. Selanjutnya ada zona terluar atau zona kelima, yaitu merupakan zona penglaju. Zona penglaju ini bisa disebut juga dengan komuter. Dan wilayah ini merupakan wilayah yang sudah menunjukkan karakteristik desa karena merupakan wilayah peralihan dari kota ke desa. Biasanya para penglaju ini bekerjanya di zona pertama, dan untuk menuju ke zona pertama, biasanya para pekerja ini menggunakan transportasi yang biasa kita sebut dengan komuter lain. Jadi seperti itu. Itu tadi merupakan isi dari teori konsentrik. Oke, nah kalau teori pertama kita ngomongin tentang teori konsentris yang dibahas oleh Rizky Fadil. Teori yang kedua kita ngomongin tentang teori sektoral dari Hoyt. Di sini teori ini mengemukakan kalau kota itu mengisi sektor yang lebih bebas loh. Jadi tidak sekonsentris seperti teori sebelumnya, tapi merupakan sektor-sektor yang memanjang menurut Hoyt ya. Di mana zona pertama merupakan CBD atau Central Business District, mirip dengan teori konsentris. Di sini memiliki perbedaan, dia mempertimbangkan harga tanah. Kemudian zona kedua yaitu daerah grosir manufaktur atau bisa kita sebut menjadi zona industri. Di sini banyak kegiatan industri, bentuknya memanjang menuju zona pertama. Di sekitarnya ada zona ketiga, yaitu pemukim kelas rendah, di mana kebanyakan yaitu para pekerja yang ada di zona 2. Kenapa dia memilih tinggal di daerah zona 3? Karena harga tanahnya jauh lebih rendah di daerah sekitar sini. Kenapa tuh? Ingat, dia kan industri.
Ya dia mengeluarkan banyak limbah tuh, sehingga tingkat sanitasi atau kebersihan di zona sekitar industri ini jauh lebih kotor, jauh lebih rendah daripada di zona lainnya. Makanya, pemukim kelas rendah atau para buruh lebih memilih daerah ini, karena juga dekat ke industri, tapi harganya juga jauh lebih murah. Oke, mengerti? Lanjut, zona keempat, yaitu para pemukim kerja kelas menengah. Dia tinggal di sekitar sini dan agak jauh dari zona industri karena dia dibatasi oleh para pemukim kelas rendah. Begitu. Dan pemukim kelas atas itu terdapat di zona kelima, di mana dia sebenarnya paling banyak bergerak di aktivitas perekonomian jasa, di mana kebanyakan ada di zona pertama. Nah, di sini dia punya akses khusus nih. Ada jalur yang langsung menuju ke zona pertama untuk mempercepat akses dia bekerja. Makanya, para pemukim kelas atas lebih memilih zona 5 yang harganya itu jauh lebih tinggi. Bisa juga paling tinggi sih. Oke, sampai sini mengerti kan mengenai teori sektoral bahwa di sini itu mengemukakan kalau kota itu dia mengisi sektor yang lebih bebas dengan mempertimbangkan harga tanah. Kemudian, teori yang ketiga bakal dilanjut oleh Ridwan Nugroho. Yang ketiga, teori inti ganda. Teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Teori ini menggambarkan tata ruang kota menjadi sejumlah inti yang berdiri sendiri. Harris dan Ullman juga mengemukakan ada 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi interaksi antar wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berintervensi atau interventing opportunity. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Berikut adalah ilustrasi struktur kota menurut teori inti ganda. Dalam ilustrasi tersebut, struktur kota terbagi menjadi beberapa zona. Zona ke-1 yaitu daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Zona kedua merupakan daerah grosir dan manufaktur. Zona ketiga merupakan daerah pemukiman kelas rendah. Zona 4 pemukiman kelas menengah. Zona kelima yaitu pemukiman kelas tinggi. Zona ke-6 merupakan daerah manufaktur berat. Zona ke-7 merupakan daerah di luar PDK. Zona ke-8 merupakan permukiman suburban. Dan terakhir zona ke-9 merupakan daerah industri suburban. Yang pertama, teori konsentrik. Contoh kotanya yaitu Yogyakarta atau Solo. Mengapa kota Yogyakarta atau Solo? Karena pada teori konsentrik kan sudah dijelaskan mengenai daerah pusat kegiatan, daerah peralihan, dan seterusnya. Maka di kota Yogyakarta atau Solo ini, daerah pusat kegiatan atau zona pertamanya berada di zona benteng atau zona benteng keraton. Karena masing-masing lapisannya mempunyai fungsi tertentu dan mempunyai status sosial yang berbeda-beda. Semakin dalam maka akan semakin intens dan sifatnya pun akan semakin rahasia. Sedangkan zona terluarnya ini merupakan lapisan masyarakat umum atau masyarakat biasa. Dan pada teori konsentrik ini juga dapat menjelaskan tentang bagaimana lapisan sosial yang berkembang di kota Yogyakarta atau Solo. Karena di kota Yogyakarta atau Solo ini, daerah pusat kegiatannya itu berpusat pada zona pertama dan wilayah sekitarnya itu bertumpu atau berpusat pada zona pertama. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, untuk teori yang kedua ini, yaitu teori sektoral. Sebenarnya, saya tidak menemukan kota di Indonesia yang fix punya pola teori sektoral ini. Tapi, kalau kita lihat dari akar pemikiran teori sektoral, sebenarnya kota yang paling cocok yaitu kota Chicago yang ada di Amerika Serikat ya. Karena dia mempertimbangkan zona pertama itu sebagai pusat kota, dan di sekitarnya adalah industri, sehingga menyebabkan daerah pemukim kelas rendah itu ada di sekitarnya. Dan ini menyebabkan perbedaan harga tanah yang ada di daerah zona 5, 4, 3, dan 2 ya. Karena ini berhubungan dengan interaksi atau berhubungan dengan akses menuju zona 1. Oke.
Itu adalah contoh penerapan kota pada teori sektoral. Salah satu contoh kota yang menerapkan teori inti ganda adalah Jakarta pada zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya wilayah Gambir sebagai pusat pemerintahan dan wilayah Tanjung Priuk digunakan sebagai penyedia kebutuhan yang tidak tertampung oleh wilayah Gambir. Selain itu juga terdapat pusat perdagangan kelas menengah di wilayah Glodok dan pusat perdagangan kelas bawah di wilayah Jatinegara. Hal ini membuktikan bahwa Jakarta pada zaman dahulu menerapkan teori inti ganda karena terjadi kegiatan yang kompleks antar wilayah-wilayah tersebut.